Halo semuanya, selamat datang di bab mengenai pemasaran produk BASF. Pada bab sebelumnya, yaitu pemeliharaan dan pengolahan limbah BASF, Anda telah mempelajari mengenai pemrosesan limbah menjadi produk turunan BASF. Modul kali ini akan memberikan Anda gambaran umum mengenai bisnis potensial produk turunan BASF serta target pasar berdasarkan survei yang telah dilakukan di area Jawa Timur. Modul ini akan mengajari Anda mengenai ragam bisnis produk turunan BASF, terutama target pasar produk larva BASF sebagai pakan ternak. Kemudian kami akan menunjukkan produk-produk apa saja yang dapat digantikan oleh produk BASF, serta potensi volume pasarnya. Dan yang terakhir, Anda akan mempelajari siapa saja pelaku utama pasar yang terlibat. Pada modul sebelumnya, kami telah menunjukkan cara mengubah limbah organik menjadi biomasa dan residu larva. Keduanya merupakan sumber bisnis potensial untuk lokasi pemrosesan limbah organik BASF. Residu yang diolah akan menjadi kompos dan dapat dijual. Larva hidup pun dapat dijual langsung atau dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai jenis produk, seperti produk serangga kering, tepung, minyak, atau pelet. Anda biasanya akan mendapatkan hasil sekitar 30 hingga 40% kompos BASF dari limbah yang diproses. Penjualan kompos BASF ini sangat dianjurkan, namun harga jual yang ditawarkan biasanya sangatlah rendah. Hingga 20% dari limbah organik yang diproses akan diubah menjadi biomasa larva. Larva BASF mengandung protein dan lemak yang tinggi dan karenanya merupakan bahan yang ideal untuk produk pakan ternak. Selain itu, serangga adalah bagian dari makanan alami berbagai hewan seperti ikan, ayam, dan burung. Terdapat opsi lain bagaimana Anda dapat membangun bisnis dari lokasi pengolahan BASF. Jika unit pemeliharaan Anda memiliki kelebihan produksi, ini berarti unit pemeliharaan Anda memiliki kapasitas yang lebih besar daripada yang sebenarnya dibutuhkan untuk pengolahan limbah Anda. Dengan begitu, Anda dapat menjual produk BASF meliputi telur BASF, 5-dol, prapupa, atau pupa. Produk-produk ini menarik untuk lokasi pengolahan BASF atau pelaku baru pemeliharaan BASF lainnya dikarenakan volume penjualan yang rendah, tetapi nilai pasar produk ini cukup tinggi. Namun pada bab pemasaran produk BASF ini kami akan berfokus pada produk yang berasal dari larva saja. Ada berbagai pilihan produk untuk menjual larva BASF. Dalam bab pasca pemrosesan BASFL, Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang opsi pemrosesan yang berbeda dan bagaimana hal ini akan memengaruhi komposisi larva. Menjual larva hidup secara langsung memiliki keuntungan, tidak perlu lagi investasi atau biaya operasional. Namun, larva hidup tidak dapat disimpan dan sulit diangkut. Paling mudah adalah ketika pelanggan seperti petani langsung mengambil larva hidup di lokasi pemeliharaan BASF. Larva kering, tepung BASF, dan minyak BASF memiliki umur simpan yang lebih lama dan mudah untuk dikemas dan diangkut. Larva kering dapat digunakan sebagai produk pakan langsung, sedangkan tepung BASF dan minyak BASF merupakan bahan baku dan biasanya dicampurkan dalam produk pakan. Di sini Anda melihat hasil dari survei pasar yang dilakukan untuk wilayah Jawa Timur. Kami melihat dua segmen pasar utama, yaitu pasar pakan ternak, dikhususkan hanya untuk unggas dan budidaya, dan pasar makanan hewan lokal. Untuk memasuki pasar dengan produk baru dan tidak dikenal, seperti produk BASF, dari unit produksi skala kecil, pasar makanan hewan memiliki beberapa keuntungan penting. Ada variasi produk dan merek yang besar, dan dengan demikian tampaknya lebih mudah untuk masuk dengan produk baru. Permintaan pasar jauh lebih rendah yang bisa menjadi positif karena Anda sudah dapat memasuki pasar dalam skala yang lebih kecil. Kisaran harga produk tampaknya lebih fleksibel dan harga pasar pelet rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pasar pakan ternak. Terakhir, lingkungan pasar lebih informal yang membuatnya lebih mudah untuk masuk dengan produk baru. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pasar pakan hewan merupakan pasar yang ideal untuk mulai menjual produk BASF Anda. Untuk Jawa Timur, hewan peliharaan yang paling umum adalah burung hias dan ikan hias. Kami melihat produk pakan hewan yang umum dan bagaimana produk ini dapat digantikan oleh produk BASF. Anda bisa lihat terdapat jenis serangga lain di pasaran, serangga hidup, serangga kering, telur dari serangga. Ini dapat membantu untuk penerimaan produk BASF.
Kami melihat nilai pasar produk yang berpotensi tersubstitusi oleh produk BASF dan kami sampai pada potensi volume pasar sebesar 1 juta US dollar per bulan atau 14 miliar rupiah untuk kota Surabaya. Serangga kering dan pakan hewan olahan memiliki porsi terbesar dari jumlah ini. Anda akan mempelajari tentang opsi berbeda tentang cara memproses larva BASF di bab pasca pemrosesan BASFL. Sekarang Anda sudah mempelajari pasar mana yang potensial dan produk mana yang berpotensi disubstitusi dengan produk BASF. Tetapi, dari mana harus mulai menjual produk BASF Anda? Di sini Anda melihat berbagai pelaku pasar yang terlibat dalam pasar pakan hewan. Anda dapat berkolaborasi langsung dengan produsen pakan hewan dengan memasok produk, atau mereka dapat langsung terlibat dengan distributor, pengecer, atau langsung dengan pengguna akhir. Produsen pakan hewan biasanya membutuhkan jumlah besar dan mereka bekerja dengan kesepakatan atau kontrak. Inspeksi kualitas rutin akan menjadi bagian dari kesepakatan. Distributor biasanya juga bekerja dengan kesepakatan karena mereka biasanya beroperasi di belakang, mungkin sulit untuk menghubungi mereka. Pengecer sangat terlihat dan karenanya mudah ditemukan. Kolaborasi bersifat informal, namun satu pengecer biasanya hanya membeli produk dalam jumlah terbatas. Demikian pula pengguna akhir membeli dalam jumlah kecil dan penjualannya tidak resmi. Dalam modul tentang alur kerja pemasaran BASF, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana terhubung dan bekerja sama dengan pengecer. Sekarang kita hampir mencapai akhir dari modul ini dan kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Pertanyaan pertama, apa keuntungan dari memasarkan produk BASF Anda di pasar pakan hewan? Keuntungannya adalah lingkungan pasar lebih informal, harga lebih fleksibel, dan terdapat variasi produk dan merek yang tinggi. Pertanyaan kedua, Anda berpikir untuk menjual larva BASF dalam keadaan segar dan hidup. Apa yang harus Anda pertimbangkan? Pengangkutan larva hidup itu cukup sulit, sehingga cobalah untuk mengatur penjemputan dari pelanggan langsung di lokasi Anda. Tidak ada penyimpanan yang memungkinkan, pastikan untuk menjual larva Anda setiap hari. Anda telah sampai di akhir modul ini, dan gambaran singkat mengenai apa saja yang Anda telah pelajari adalah ragam bisnis produk turunan BASF, terutama target pasar produk larva BASF sebagai pakan ternak. Kemudian Anda telah mempelajari apa saja produk-produk yang dapat digantikan produk BASF dan potensi volume pasarnya. Dan yang terakhir, Anda telah mengetahui siapa saja pelaku utama pasar yang terlibat. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.